Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Suara ayam jantan memecah keheningan pagi di kampung kecil itu. Sinar matahari perlahan masuk melalui celah-celah jendela kayu yang usang. Nadia, seorang remaja berusia 16 tahun, menggeliat malas di tempat tidurnya. Alarm di ponselnya berbunyi nyaring, tetapi ia mematikannya tanpa ragu. Nadia, bangun nak. Kamu kan sekolah hari ini. Suara lembut Bu Inka memanggil dari dapur. Bau nasi goreng yang sedang dimasak menyeruak ke seluruh rumah. Nadia pun akhirnya duduk dengan rambutnya berantakan. Iya bu, sebentar lagi, jawabnya dengan nada malas. Ia mengambil ponsel dan memeriksa pesan dari Dimas, pacarnya. Hanya satu pesan masuk. Jangan lupa ya sayang, kamu pakai jaket, pagi ini dingin. Senyum tipis pun muncul di wajahnya saat itu. Setelah mandi dan berganti pakaian, Nadia turun ke dapur. Di sana ibunya sedang menyiapkan bekal makan siang untuknya. Sementara di sudut lain ayahnya Pak Maman. Dia sibuk mengepak lauk-lauk ke dalam wadah. Usaha nasi padang yang mereka jalankan kecil-kecilan, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nadia, kamu makan dulu ya sebelum berangkat, ujar Bu Inka sambil menyodorkan sepiring nasi goreng kepadanya. Tapi bu, aku gak lapar. Nanti saja ya bu, jawab Nadia tanpa melihat ibunya. Ia meneguk segelas air putih dan mengambil tasnya lalu pergi. Pak Maman yang sejak tadi diam, dia menatap putrinya. Nadia, kamu mau berangkat sekolah tanpa sarapan? Gimana mau kuat belajar nak? Suaranya tegas dan sedikit keras. Nadia pun mendesah saat itu. Kan aku udah bilang ya, nanti aja. Aku gak suka dipaksa-paksa ya. Pak Maman menghela nafas mencoba menahan emosinya saat itu. Nadia, kamu jadi anak jangan jadi anak yang susah diatur ya. Apa salahnya sih makan dulu? Bu Inka pun mencoba meredakan ketegangan saat itu. Sudah pak, sudah. Kalau Nadia gak mau makan sekarang, biarkan saja. Mungkin dia buru-buru pak. Nadia segera menyambar tasnya dan mencium tangan ibunya. Kalau gitu, aku pergi dulu ya bu, katanya dengan nada yang terdengar lebih sopan. Tapi tanpa banyak rasa sebelum keluar, ia pun mengirim pesan singkat kepada Dimas pacarnya. Aku udah siap ya sayang. Kamu jemput aku di gang ya, biasa. Sepanjang perjalanan ke sekolah, Nadia merasa puas bisa menghindari pembicaraan lebih panjang dengan ayahnya. Ia tahu betul Pak Maman adalah sosok yang keras. Meski begitu, Nadia tidak bisa membenci ayahnya sepenuhnya. Ia tahu ayahnya bekerja keras untuk keluarga, tetapi caranya mendidik sering membuat Nadia merasa terkekang. Sementara itu, hubungan Nadia dengan Bu Inka pun jauh lebih hangat. Ibunya selalu berusaha memahami keinginan Nadia, meskipun kadang-kadang terlalu memanjakan. Sebagai anak tunggal, Nadia tumbuh dengan keyakinan bahwa segala permintaannya harus segera dipenuhi. Namun dalam kenyataannya tidak semua keinginannya dapat dengan mudah diwujudkan, terutama dengan kondisi keuangan keluarga mereka yang sudah terbatas. Tak lama kemudian Dimas pun muncul dengan motornya di ujung gang. Udah lama nunggu ya? Tanyanya sambil tersenyum. Enggak kok yang,
jawab Nadia. Ia lalu melompat naik ke motor dan memeluk pinggang Dimas. Ayo jalan, kita udah telat. Dimas mengangguk dan segera melaju. Nadia merasa lebih bebas saat bersama pacarnya. Dimas adalah seorang kakak kelas yang dikenal ramah. Adalah kebalikan dari ayah Nadia. Ia lembut, perhatian dan selalu berusaha membuat Nadia merasa istimewa. Setiap kali Dimas meminta sesuatu, Nadia hampir selalu menurut. Seolah-olah pendapat Dimas lebih penting daripada siapapun. Kenapa muka kamu cemberut itu sih sayang? Ini masih pagi loh. Tanya Dimas sembali menyusuri jalan sempit menuju sekolah. Biasa. Ayahku lagi marah-marah soal sarapan. Bosan banget dengarnya. Nadia mengeluh. Dimas tertawa kecil saat itu. Kamu harus sabar. Beliau kan cuma khawatir sama kamu. Iya sayang. Tapi kan khawatirnya ayah salah. Aku juga kan udah besar. Tahu apa yang terbaik buat aku. Dimas hanya tersenyum memilih untuk tidak memperpanjang topik. Nanti sore kita jadikan latihan buat acara pentas seni. Kamu jangan lupa ya bawa kostumnya. Iya sayang, aku gak lupa, jawab Nadia. Pembicaraan mereka terus berlanjut berisi rencana-rencana kecil yang membuat Nadia lupa akan keruwitan pagi tadi. Di sekolah Nadia menjalani hari seperti biasa. Teman-temannya tahu Nadia sebagai sosok yang supel. Meski kadang terlihat sedikit egois, ia selalu ingin menjadi pusat perhatian dan kadang-kadang tidak peduli dengan perasaan orang lain. Namun saat bersama Dimas, Nadia tampak lebih jinak dan manja. Setiap keras kepala dan egonya seolah menghilang ketika Dimas berada di dekatnya. Ketika bel tanda pulang berbunyi, Nadia langsung mencari Dimas. Mereka biasanya pulang bersama, tetapi kali ini Dimas selalu menemani temannya menyelesaikan tugas kelompok. Nadia, kamu pulang sendiri dulu ya? Gak apa-apa kan? Tanya Dimas. Nadia pura-pura cemberut. Ya udah, aku pulang sendiri. Tapi kamu janji ya, nanti malam telepon aku. Siap sayang, jawab Dimas sembali tersenyum kecil. Nadia tersenyum merasa puas dengan perhatian itu. Di perjalanan pulang, Nadia mulai merasa sedikit kesal. Tanpa kehadiran Dimas, pikirannya kembali ke masalah pagi tadi. Ia bertanya-tanya kenapa ayahnya selalu bersikap keras kepadanya. Bukankah ia anak satu-satunya? Seharusnya mendapatkan perhatian lebih. Saat sampai di rumah, ia melihat ayahnya duduk di teras, menghitung hasil penjualan hari itu. Wajah Pak Maman tampak lelah, tetapi ada kehangatan di matanya ketika Nadia datang. Kamu udah pulang? Kata Pak Maman dengan singkat. Iya ya, jawab Nadia, berlalu tanpa melanjutkan pembicaraan. Ia langsung masuk ke kamarnya menutup pintu, lalu merebahkan diri di kasurnya. Dalam keheningan itu, Nadia mulai memikirkan banyak hal. Ia sadar meski ayahnya keras, semua yang dilakukan Mbak Maman adalah demi kebaikannya. Namun rasa egoisnya selalu membuat Nadia sulit menerima nasihat dari orang tuanya. Ia juga tahu bahwa dirinya sering menyulitkan ibunya, yang selalu mencoba menjadi penengah. Ponselnya bergetar saat itu, menampilkan pesan dari Dimas. Nadia, kamu jangan lupa makan malam. Jangan kebiasaan skip makan ya. Senyum Nadia kembali merekah bagaimanapun juga. Bersama Dimas ada hal yang paling menenangkan baginya. Namun dalam hatinya ada perasaan lain yang mengusik sebuah kesadaran bahwa suatu hari ia harus belajar untuk lebih menghargai orang tua, terutama ayahnya. Malam itu sebelum tidur, Nadia keluar dari kamarnya dan menemukan ayahnya masih duduk di ruang tamu. Menonton berita dengan ragu, ia pun mendekat dan berkata pelan. Ya, tadi pagi aku gak bermaksud ngecewain ayah. Maaf ya. Pak Maman menoleh terkejut dengan permintaan maaf mendadak itu. Wajahnya melembut. Kamu gak perlu minta maaf sayang. Ayah cuma ingin kamu jadi anak yang kuat.
Dan kamu gak gampang menyerah. Kalau ayah kadang terlalu keras, itu karena ayah sayang sama kamu. Nadia mengangguk pelan, hatinya terasa hangat. Meski ia belum sepenuhnya mengerti cara menunjukkan rasa hormat yang lebih baik kepada ayahnya. Ya udah, aku mau tidur dulu ya. Selamat malam. Di kamarnya Nadia berbaring sembari memandangi langit-langit. Hari itu mungkin tidak sempurna, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Warung nasi Padang milik Pak Maman mulai dikenal di kampung itu sebagai salah satu tempat makan yang selalu ramai. Meskipun hanya berjualan dari pagi hingga siang, pembelinya selalu memadati tempat itu. Dengan lauk pauk khas Minang yang rasanya lezat dan harga yang terjangkau, pelanggan datang tidak hanya dari kampung sekitar, tetapi juga dari desa-desa tetangga. Bu Inka yang selalu membantu suaminya pun merasa bangga dan juga cukup bersyukur. Pak, alhamdulillah ya Pak, dagangan kita selalu habis. Orang-orang suka masakan kita Pak, katanya sambil menyeka peluh di dahinya. Iya Bu, ini semua karena kerja keras kita dan doa, jawab Pak Maman yang terus mengepak nasi bungkus untuk pembeli yang masih antri. Namun kesuksesan itu tentunya tidak disambut baik oleh semua orang. Pak Aris, pemilik warung makan yang letaknya hanya 100 meter dari warung Pak Maman, mulai merasa terganggu. Warung Pak Aris sebenarnya lebih besar, lebih bersih, dan juga menawarkan menu yang lebih beragam. Tetapi entah kenapa, warungnya sering sepi, bahkan pelanggan yang biasanya datang ke tempatnya kini beralih ke warung Pak Maman. Kenapa bisa begitu ya? Gumam Pak Aris suatu siang sambil memandangi warung Pak Maman dari jauh. Ia melihat antrean panjang pembeli yang sabar menunggu giliran. Sementara warungnya hanya ada 2 orang yang duduk makan. Istriku masak enak, tempatku lebih nyaman. Tapi kenapa mereka malah ke sana? Pikirnya dengan penuh emosi. Pak Aris mulai merasa iri lalu mencari-cari alasan untuk menjelaskan kegagalannya. Ia yakin ada sesuatu yang tidak beres saat itu. Singkat cerita, malam itu pun di rumahnya Pak Aris berbicara dengan seorang teman lamanya, yaitu Randy, yang kebetulan mampir saat itu ke warungnya. Aku gak habis pikir ya Ren. Warungnya Maman itu laku keras, sementara punyaku ini makin sepi. Padahal kalau soal fasilitas dan menu, aku ini lebih unggul loh, keluhnya. Randy menyesap kopinya dengan pelan. Ya mungkin mereka ada pakai sesuatu kali Riz. Kamu tahu kan, sekarang ini banyak orang yang main cara gak halal buat sukses, ucap Randy dengan menuduh seadanya. Pak Aris pun mengernyit saat itu. Maksudmu guna-guna? Iya bisa jadi. Kalau kamu mau, aku kenal loh orang yang bisa bantu kamu mengatasi masalah ini. Pak Aris terdiam. Ia tahu betul bahwa bermain dengan hal-hal seperti itu adalah dosa besar. Namun rasa iri dan frustasi telah menutupi akalnya. Setelah mempertimbangkan, ia pun akhirnya mengangguk. Apalagi dengan ditambahi fitnah-fitnah dari Randy yang bilang kalau warung dari Pak Maman itu memakai cara licik dan juga pengarisan. Baiklah Ren, kalau memang itu caranya, aku mau coba, ucap Pak Aris. Beberapa hari kemudian, Pak Aris mendatangi seorang dukun yang tinggal di desa sebelah, yang tak lain adalah rekomendasi dari Randy. Dukun itu seorang pria tua bernama Kisuro, menyambut Pak Aris dengan senyum yang penuh arti. Apa yang bisa saya bantu? Tanya Kisuro dengan nada tenang. Pak Aris selalu menceritakan semuanya, seperti kesuksesan warung Pak Maman, penurunan usahanya sendiri, dan juga keinginannya untuk mengalahkan pesaingnya itu. Gini Mbah, saya ingin orang-orang berhenti datang ke warung itu. Kalau bisa, buat mereka lupa Mbah, bahwa warung itu ada. Permintaanmu tidak sulit, tapi kamu juga harus bayar dengan harganya. Saya tidak peduli berapapun harganya Mbah, asal saya bisa menang. Dukun itu lalu mulai melakukan ritual.
Ia menaburkan bunga-bunga kering ke dalam sebuah mangkuk berisi air, membaca mantra lalu meniupkan asap dari dupa ke arah Aris. Ini sudah saya bacakan. Besok pagi, atau enggak kebesokannya lagi, pasti efeknya akan mulai terlihat. Orang-orang akan merasa bahwa warung itu tidak ada. Jadi, nanti jika ada orang yang lewat di depan warungnya dia, seakan-akan warung itu tutup. Dan kalaupun ada yang datang, di sana masakannya akan terlihat seperti menjijikan. Baik, Mbah. Terima kasih. Paris pun pulang dengan hati penuh harapan. Dia yakin bahwa kini usahanya akan segera bangkit, karena pesaingnya itu akan mengalami kerugian dan juga kebangkrutan. Sehingga cerita keesokan harinya, suasana di warung Pak Maman mulai terasa berbeda. Biasanya pada jam 7 pagi, pembeli sudah berdatangan, namun pagi itu warungnya tampak sepi. Hanya 1-2 pelanggan yang datang, itu pun dengan raut wajah yang bingung. Loh, aneh ya Bu, biasanya kan pagi-pagi sudah ramai, kata Pak Maman pada istrinya. Bu Inka mengangguk tetapi mencoba berpikir positif saat itu. Sabar Pak, mungkin hari ini orang-orang lagi sibuk, kita tunggu saja. Namun hingga siang hari pelanggan tetap tidak berdatangan. Pak Maman pun mulai khawatir saat itu. Tapi kenapa ya Bu? Apa ada yang salah dengan masakan kita? Ia lalu mencicipi salah satu lauk, tetapi rasanya tetap lezat seperti biasanya. Sementara di sisi lain, warung Pak Aris kini justru mulai ramai. Orang-orang yang biasanya makan di warung Pak Maman kini beralih ke tempatnya. Pak Aris merasa puas meskipun di hatinya ada juga sedikit rasa salah. Sementara itu Nadia yang baru pulang sekolah merasa ada yang aneh saat melewati warung ayahnya. Loh, kenapa sepi Bu? Tanyanya setelah masuk ke rumah. Bu Inka menggeleng. Entahlah nak, ibu juga bingung. Pak Maman yang mendengar percakapan itu pun mencoba tenang. Gak apa-apa nak. Namanya dagang, kadang ramai, kadang sepi. Kita harus sabar. Namun malam itu Pak Maman tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Ia yakin ada sesuatu yang tidak wajar, tetapi tidak tahu apa. Hingga beberapa hari kemudian pun seorang pelanggan setia yang bernama Bu Rini, dia datang ke rumahnya. Pak Maman, maaf sebelumnya Pak, tapi saya ingin bilang sesuatu Pak. Iya Bu Rini, silahkan. Ada apa ya Bu? Beberapa hari ini saya kok merasa aneh ya Pak. Setiap kali mau ke warung Bapak, saya seperti tidak bisa menemukannya Pak. Warung itu seperti menghilang Pak. Kelihatannya tutup, sepi, ujar Bu Rini dengan raut wajah bingung. Pak Maman dan Bu Inka saling berpandangan. Kini mereka yakin bahwa ada yang tidak beres dengan warungnya itu. Yang benar Bu, tapi kita selalu buka loh Bu setiap hari. Pak Maman akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Pak Ahmad, seorang ustadz di kampung itu. Setelah menceritakan semuanya, Pak Ahmad pun tersenyum bijak. Pak Maman, ini ujian untuk keluarga Anda. Mungkin memang ada yang iri ataupun tidak suka dengan kesuksesan Bapak. Tapi Bapak jangan khawatir. Dengan izin Allah, kita pasti bisa mengatasinya Pak. Pak Ahmad lalu mengajak mereka melakukan doa bersama di warung tersebut. Ia juga memberi saran untuk sering membaca ayat-ayat tertentu agar usaha mereka dilindungi. Dalam beberapa hari saja, suasana di warung Pak Maman pun perlahan kembali normal sedikit demi sedikit. Pak Aris yang melihat hal itu mulai merasa gelisah. Ia lalu kembali menemui Kisora, tetapi dukun itu hanya menggeleng. Mereka melakukan lebih kuat daripada yang saya buat. Nanti, kalau kamu tidak berhenti, kamu sendiri yang akan kena akibatnya. Tidak apa-apa Mbah. Yang penting, dia bisa kalah dengan saya Mbah. Gak apa-apa Mbah, saya berani bayar berapapun. Baiklah,
Nanti saya akan usaha lagi ya. Tapi ingat, bayaran ini bahkan lebih besar daripada kemarin. Iya mbah. Hingga singkatnya saat itu, Kisara pun sudah mulai melakukan ritual-ritual lagi untuk mengumpulkan kekuatannya agar bisa mengalahkan kekuatan dari yang diberikan kepadanya. Kini, setelah dilakukan kembali oleh Pak Aris, warung nasi Padang Pak Maman kembali sepi, lebih lama dari sebelumnya. Sudah lebih dari 2 minggu tidak ada pelanggan yang datang. Bahkan pelanggan setia seperti Bu Rini pun menghilang. Tidak ada penjelasan logis yang bisa Pak Maman temukan saat itu. Segala upaya termasuk memperbaiki rasa masakan, menjaga kebersihan dan juga mempromosikan warung tidak membuahkan hasil. Bu, kita harus bagaimana lagi Bu? Rasanya semua yang kita lakukan sia-sia. Tanya Pak Maman dengan suara berat. Ia duduk lesu di kursi warung yang kosong. Bu Inka yang biasanya optimis kini hanya bisa mengangguk pelan. Mungkin kita harus ikhlas Pak. Kalau memang usaha ini harus berhenti, biarlah begitu. Namun di balik kepasrahan itu ada rasa sakit yang tidak terungkap. Namun warung ini adalah sumber penghidupan mereka. Hasil kerja keras bertahun-tahun melihatnya perlahan hancur. Seperti ini adalah pukulan berat bagi keluarga kecil itu. Di tempat lain Kisuro duduk dengan puas di pondok kecilnya. Ia tahu bahwa mantranya kali ini lebih siwat. Ketika Paris kembali meminta bantuannya, ia memutuskan untuk menggunakan ilmu hitam yang lebih dalam. Mantra itu menciptakan energi negatif di sekitar warung Pak Maman, membuat orang-orang merasa tidak nyaman ketika mendekat. Bahkan ia juga memanggil makhluk gaib untuk menjadi penjaga tak kasat mata di depan warung tersebut. Baris, apa yang kamu minta sudah berhasil. Tidak akan ada lagi yang berani mampir ke warung itu, katanya kepada Pak Aris yang datang membawa upah tambahan. Pak Aris mengangguk tetapi hatinya tidak sepenuhnya lega. Meski ia merasa senang melihat warung Pak Maman sepi. Hingga saat itu, pada suatu sore yang muram ketika Pak Maman sedang duduk dan menung di depan warung, tiba-tiba ada sebuah mobil berhenti di dekatnya. Seorang pria tua dengan pakaian sederhana keluar dari mobil itu. Wajahnya teduh tetapi tatapan matanya tajam dan juga penuh wibawa. Permisi Pak, apakah warung ini masih buka? Tanyanya sambil tersenyum. Pak Maman bangkit dengan semangat kecil yang masih tersisa. Tentu Pak, silakan masuk. Silakan Pak, duduk dulu. Mau pesan apa? Pria itu pun masuk dan duduk di salah satu meja. Ia lalu memperkenalkan diri sebagai Pak Hamzah, seorang pedagang dari luar kota yang kebetulan lewat saat itu. Ini loh Pak, saya dengar masakan di sini enak sekali. Sudah lama saya ingin mampir, katanya dengan ramah. Pak Maman mengangguk berterima kasih atas pujian itu. Ia dan Bu Inka segera menyiapkan sepiring nasi lengkap dengan lauk pauk terbaik mereka. Namun ketika Pak Hamzah hendak mulai makan, ia berhenti sejenak lalu menutup matanya sembari berdoa. Suaranya pun lirih tetapi jelas. Ya Allah, berkailah makanan ini. Jauhkan dari segala hal yang buruk dan kotor, ucapnya saat itu. Tiba-tiba Pak Hamzah membuka matanya dan menatap tajam ke arah piring di depannya. Wajahnya pun berubah serius saat itu. Astagfirullahaladzim. Pak Maman, apakah Anda tahu Pak, bahwa makanan ini terlihat aneh Pak? Pak Maman dan Bu Inka pun bingung saat itu. Aneh? Aneh bagaimana Pak? Tanya Bu Inka. Pak Hamzah memutar piring itu ke arah mereka. Seketika mereka pun terkejut. Makanan yang tadi terlihat lezat kini berubah menjijikan. Ada belatung yang menggeliat di atas lauk pauk dan bau busuk menyengat keluar dari piring tersebut. Astagfirullahaladzim, seru Pak Maman sambil mundur selangkah. Ini bukan makanan biasa Pak. Ada sesuatu yang mengganggu warung Bapak. Sesuatu yang tidak kasat mata. Jangan-jangan ini pasti ulah dari orang yang tidak suka dengan Bapak, ujar Pak Hamzah dengan nada tenang tetapi tegas.
Pak Hamzah bangkit dan berjalan ke depan warung. Ia memejamkan mata, membaca doa-doa dengan lantang. Tiba-tiba ia berhenti dan menuju ke arah jalan masuk warung. Astagfirullahaladzim, Pak. Lihat, Pak. Di sana ada sesuatu yang berdiri. Makhluk itu menghalangi orang untuk melihat warung Bapak. Pak Maman dan Bu Inka memandang ke arah yang ditunjuk oleh Pak Hamzah. Tetapi mereka tidak melihat apa-apa. Makhluk apa, Pak? Tanya Pak Maman dengan suara gemetar. Itu adalah iblis penunggu. Ia ditempatkan di sini untuk membuat warung Anda terlihat sepi, Pak. Jadi, jika ada orang yang lewat, mereka itu seakan-akan tidak melihat warung Bapak. Warung Bapak itu terlihat tutup, Pak. Sementara Nadia yang baru pulang dari sekolah saat itu, tiba-tiba muncul dan mendengar percakapan itu. Apa maksudnya, Pak? Ada iblis di warung kita? Tanyanya dengan raut wajah bingung sekaligus takut. Pak Hamzah mengangguk. Iya, ini adalah bentuk sihir yang sangat kuat. Tapi jangan khawatir. Saya akan membantu Bapak. Insya Allah saya bisa, Pak. Singkatnya malam itu pun, Pak Hamzah memimpin doa bersama di warung. Ia meminta keluarga Pak Maman untuk ikut serta, membaca ayat-ayat suci dan memohon perlindungan kepada Allah. Proses itu berlangsung hingga larut malam selama doa berlangsung. Suasana di warung terasa berbeda. Udara menjadi dingin dan beberapa kali terdengar suara aneh, seperti angin yang berembus dengan kencang. Saat proses pembersihan spiritual mencapai puncaknya saat itu, Pak Hamzah tiba-tiba berteriak. Keluar kau dari tempat ini. Dengan nama Allah, aku perintahkan kau pergi. Angin kencang berembus seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari warung itu. Semua orang yang ada di sana pun merasakan kelegaan yang luar biasa setelahnya. Pak Hamzah pun tersenyum saat itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warung ini sekarang bersih, Pak. Pak Maman dan keluarganya merasa sangat bersyukur. Terima kasih banyak, Pak Hamzah. Kami tidak tahu harus bagaimana tanpa bantuan Bapak. Hingga keesokan harinya, warung Pak Maman pun kembali buka seperti biasanya. Kini sedikit demi sedikit banyak pelanggan yang mulai datang kembali. Sementara itu Pak Aris yang mendengar kabar bahwa warung Pak Maman kembali ramai merasa semakin gelisah. Ia mencoba mendatangi Ki Suro untuk meminta bantuan lagi, tetapi dukun itu menolak. Saya tidak akan membantu lagi. Makhluk yang saya panggil telah dikalahkan. Kalau saya mencoba lagi, nanti justru saya yang akan jadi batunya. Pak Aris mulai merasa menyesal atas semua yang telah dilakukannya. Dia pun marah kepada Ki Suro karena dia tidak bisa melakukan yang dia inginkan, padahal dia sudah membayar dengan sangat mahal. Dasar payah. Sudah dibayar mahal-mahal, tapi kerjanya gak becus. Ki Suro pun tidak terima dibilang seperti itu. Namun dia diam dan saat itu Pak Aris pun pergi meninggalkan rumah dari Ki Suro. Kini kesuksesan warung Pak Maman pun perlahan datang kembali, membuat suasana keluarga menjadi ceria lagi. Pelanggan mulai berdatangan seperti dulu, bahkan lebih banyak. Kehangatan dan doa yang dipanjatkan oleh Pak Hamzah benar-benar membawa berkah bagi keluarga itu. Namun di sisi lain, bayang-bayang gelap mulai menghantui Pak Aris. Pak Aris yang sebelumnya penuh dengan rasa iri, kini menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Setelah berusaha meminta maaf kepada Pak Mama dan menyatakan penyesalan, ia berpikir bahwa semuanya sudah selesai. Namun perbuatannya akibat mengejek Ki Suro, sang dukun ternyata membuka pintu bencana baru bagi Pak Aris. Malam itu di rumah Pak Aris yang sederhana, ia sedang duduk di ruang tengah bersama istrinya, Bu Ranti. Suasana sepi, hanya suara kipas angin yang berputar pelan mengisi keheningan. Pak, kamu yakin Pak sudah menyelesaikan semuanya dengan baik? Tanya Bu Ranti yang merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak suaminya pulang dari rumah Ki Suro beberapa hari lalu. Sudahlah Bu, aku juga bahkan sudah mau minta maaf ke Pak Maman.
Tapi Bapak tidak bilang kenapa-napa. Ya, Bapak cuma bilang minta maaf aja. Tapi Bapak tidak jujur. Jawabnya dengan nada tak meyakinkan. Namun dalam hati kecilnya, Pak Aris tahu bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Ketika ia kembali ke tempat Ki Suro untuk meminta bantuan lagi, ia sempat mencemooh dukun itu. Beberapa malam setelah kejadian itu akibat mengejek Ki Suro, petaka-petaka pun mulai datang dan menimpa Pak Aris. Tengah malam ketika ia sedang tertidur, tiba-tiba perutnya terasa seperti ditusuk-tusuk. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Bu, perutku sakit sekali, Bu. Teriaknya sambil memegang perutnya yang terasa panas dan juga bergolak. Bu Ranti yang panik mencoba menenangkan suaminya. Loh, sabar Pak. Bapak kenapa? Kok tiba-tiba sakit gini Pak? Kita pergi ke dokter sekarang juga ya Pak, katanya sambil mencoba mengangkat tubuh suaminya. Namun sebelum sempat bergerak, Pak Aris pun muntah hebat saat itu. Dari mulutnya keluar darah yang bercampur dengan benda-benda aneh. Paku berkarat, serpihan kaca, bahkan gumpalan rambut. Bu Ranti menjerit ketakutan saat itu. Pak, ini apa Pak? Teriaknya sambil mundur beberapa langkah. Pak Aris pun tergeletak di lantai lemas dan juga kesakitan. Bapak tidak tahu Bu. Tolong Bu, tolong, rintihnya. Keesokan harinya Pak Aris pun dibawa ke dokter oleh keluarganya. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ada yang salah dengan kondisi fisiknya. Ini semua organ dalam Bapak normal loh Bu. Tidak ada luka atau kelainan, kata dokter dengan nada heran. Pak Aris pun bingung, begitu pula keluarganya. Tapi bagaimana mungkin Dok? Saya muntah darah loh semalam. Bahkan ada benda-benda aneh yang keluar dari tubuh saya loh Pak, katanya. Dokter hanya menggeleng saat itu. Pak Aris pun pulang dengan perasaan kacau. Malamnya penderitaan itu kembali datang. Kali ini ia mendengar suara tawa perempuan yang melengking di luar jendela rumahnya. Pak Aris merinding, ia berusaha mengabaikan suara itu. Tetapi tawa itu semakin keras saat ia menoleh ke jendela. Ia melihat sosok perempuan dengan rambut panjang, wajah pucat dan senyum mengerikan menatapnya dari balik kaca. Hah? Kuntilanak! Kuntilanak! Teriaknya. Sosok itu tertawa lebih keras sebelum menghilang dalam sekejap. Namun bau anyir yang menusuk masih tertinggal di ruangan saat itu. Hari-hari berikutnya gangguan pun terus terjadi. Pak Aris mulai kehilangan semangat hidup. Setiap malam ia dihantui mimpi buruk. Sakit di tubuhnya semakin menjadi-jadi dan rumahnya pun terasa semakin suram. Bu Ranti yang juga mulai putus asa mencoba meminta bantuan tetangga, tetapi tidak ada yang bisa memberi solusi saat itu. Akhirnya salah satu tetangga pun menyarankan agar Pak Aris menemui seorang ustadz untuk meminta perlindungan. Sepertinya hanya doa yang bisa menyelamatkan kita dari hal seperti ini, Pak. Pak Aris dan keluarganya pun mengikuti saran itu. Mereka lalu menemui Ustadz Rahmat, seorang tokoh agama yang dihormati di kampungnya. Setelah mendengar cerita Pak Aris, Ustadz Rahmat menggeleng dengan pelan. Astagfirullahaladzim. Pak Aris, semua ini adalah akibat dari perbuatan Anda sendiri. Anda bermain-main dengan hal yang tidak seharusnya, Pak. Dan kini, Anda harus menghadapi akibatnya. Tapi Allah Maha Pengampun. Jika Anda benar-benar bertaubat, insya Allah, Pak, gangguan ini bisa diatasi, katanya. Pak Aris pun menangis terseduh-seduh saat itu. Saya menyesal, Ustadz. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Tolong saya. Malam itu Ustadz Rahmat memimpin doa di rumah Pak Aris. Ia meminta seluruh keluarga ikut serta, membaca ayat-ayat suci dan memohon perlindungan kepada Allah. Proses itu pun berlangsung lama, tetapi suasana di rumah mulai terasa lebih tenang. Pagi itu suasana di rumah Pak Aris terasa aneh. Sejak malam sebelumnya,
Paris tampak lebih tenang setelah doa yang dipimpin oleh Ustadz Rahmat. Namun Bu Ranti tetap merasakan ada sesuatu yang janggal. Ia terbangun lebih awal dari biasanya, berniat menyiapkan sarapan. "Pak, bangun Pak, sudah pagi," kata Bu Ranti sambil menggujang pelan tubuh suaminya yang masih terbaring. Namun Paris tidak meresponnya saat itu. Ia tetap diam, tubuhnya kaku seperti patung. Ketika Bu Ranti mendekat untuk melihat wajahnya, ia terkejut bukan main. "Astagfirullahaladzim." Wajah Pak Aris sudah berubah mengerikan. Kulitnya berwarna hijau kebiruan seperti orang yang membusuk. Urat-uratnya menonjol keluar, membentuk pola mengerikan di seluruh tubuh. Perutnya tampak melembung besar, hampir seperti balon yang siap meletus. Jeritan Bu Ranti membangunkan tetangga-tetangga sekitar. Orang-orang pun segera berdatangan penasaran dengan apa yang terjadi saat itu. Saat melihat tubuh Pak Aris, mereka mundur ketakutan. Ini bukan kematian biasa," bisik seorang tetangga dengan wajah pucat. Berita kematian Pak Aris pun menyebar dengan cepat di kampung. Dalam waktu singkat, orang-orang mulai berdatangan ke rumahnya untuk melihat apa yang terjadi. Di antara mereka ada Ustadz Rahmat yang datang setelah mendengar kabar tersebut. Ustadz Rahmat pun mendekati jenazah Pak Aris dengan hati-hati. Ia membaca doa-doa perlindungan, lalu mengamati tubuh yang sudah tidak lagi seperti manusia itu. Ini bukan akibat dari penyakit atau kecelakaan. Pasti ada sesuatu yang lebih gelap di balik kematian ini. Bu Ranti hanya menangis terseduh-seduh. "Tapi Ustadz, kenapa suami saya bisa seperti ini Ustadz? Bukankah semua doa sudah dilakukan? Kenapa ini terjadi?" Ustadz Rahmat menghela nafas panjang. "Doa-doa kita memang mampu mengusir makhluk yang mengganggu rumah ini, Bu. Tapi jika ada perjanjian yang telah dibuat dengan dia, maka inilah akibatnya. Konsekuensinya tetap akan datang. Hanya orang yang membuat perjanjian itu yang tahu apa yang sebenarnya terjadi." Saat para tetangga mulai membantu menyiapkan pemakaman, salah seorang kerabat Pak Aris pun yang datang dari luar kampung. Dia Pak Harun mengaku mengetahui sesuatu yang penting. "Ada hal yang harus kalian ketahui," kata Pak Harun, suaranya lirih tetapi jelas. "Beberapa tahun lalu, sebelum warung Pak Aris dibuka, ia juga pernah mendatangi seorang dukun untuk meminta bantuan." Semua yang mendengar pun langsung terdiam saat itu. Pak Aris bercerita kepadaku bahwa dukun itu bukan orang sembarangan. Dia memiliki hubungan dengan makhluk gaib. Pak Aris pun ingin usahanya sukses, dan sebagai imbalan, dukun itu meminta agar Pak Aris membuat perjanjian dengan iblis. Mereka menyebutnya perjanjian tumbal. Orang-orang pun bergidik mendengar cerita itu. "Apa isi perjanjiannya, Pak?" tanya Ustadz Rahmat dengan nada tegas. Pak Harun menunduk. Iblis itu berjanji akan membantu Pak Aris dengan cara apapun, asalkan suatu saat ia memberikan tumbal sebagai gantinya. Pak Aris pun tidak pernah menceritakan detail perjanjiannya, tetapi aku yakin ia setuju, meskipun dengan rasa takut. Bu Ranti pun saat itu terisak semakin keras dengan tangisnya. Kenapa suamiku tidak pernah bercerita tentang ini? Kenapa dia harus terlibat dengan hal seperti itu?" Malam sebelum kematiannya, Pak Aris ternyata sempat bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah tempat gelap dan dingin. Suara mengerikan berbisik di telinganya saat itu. "Kau sudah lupa dengan janjimu, manusia." Pak Aris berbalik dan melihat sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Sosok itu tersenyum licik, memperlihatkan gigi-gigi tajamnya. Hingga singkatnya, Pak Aris pun berlangsung dimakamkan dengan penuh keheningan. Tubuhnya tidak bisa dimandikan seperti biasa karena kondisinya yang mengerikan. Bahkan tanah yang digali untuk kuburannya sempat mengeluarkan bau busuk yang menyengat, membuat para penggali kubur merasa tidak nyaman. Setelah jenazah dikebumikan, Ustadz Rahmat memimpin doa bersama untuk memohon perlindungan bagi keluarga Pak Aris dan juga seluruh warga kampung. "Ini adalah pelajaran bagi kita semua.
rezeki itu datang dari Allah, bukan dari makhluk yang diciptakannya. Jika kita mencoba mengambil jalan pintas dengan cara yang tidak benar, maka hasilnya hanya membawa kehancuran, kata Ustadz Rahmat di hadapan warga yang berkumpul. Setelah kejadian itu, kehidupan di kampung pun mulai kembali normal. Namun cerita tentang Pak Aris dan perjanjiannya dengan iblis menjadi pelajaran yang tidak terlupakan bagi warga. Sementara warung Pak Maman terus berkembang menjadi simbol kerja keras dan keberkahan yang datang dari doa dan usaha yang tulus. Sementara itu rumah Pak Aris yang kosong perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh keluarganya. Bu Ranti memutuskan untuk pindah ke kampung lain bersama anak-anaknya. Ia berharap bisa memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Ia juga malu karena berita tersebar itu. Sementara saat itu, Pak Maman pun akhirnya menyadari bahwa sebabkan warungnya sepi dan tidak berkembang saat dulu, ternyata itu adalah ulah dari Pak Aris. Merekalah yang menyusun rencana itu yang membuat warungnya terlihat sepi. Dengan mengirim tumbal iblis untuk membuat warungnya menjadi mengerikan. Namun kini, beberapa orang mengatakan bahwa pada malam-malam tertentu juga, mereka juga mendengar suara tawa yang masih terdengar dari arah rumah itu. Yang jelas, kisah Pak Aris adalah pengingat bagi siapa saja yang mencoba bermain dengan hal-hal di luar batasnya, bahwa jalan gelap mungkin tampak menggoda, tetapi selalu membawa kehancuran di ujungnya. Cerita pun selesai. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.